Nah, sistem perkemihan itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa urutannya itu di dalam pertama ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih atau vesika urinaria atau belas. Ya, belas juga bisa dikatakan, dan terakhir uretra. Nah, sistem perkemihan ini adalah suatu sistem di mana di sana ada proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat toksin, ya, racun atau yang tidak dipergunakan. Dan yang zat yang dipergunakan itu diserap, digunakan untuk tubuh kita. Lalu sistem perkemihan itu yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal itu dia ada dua bagian dan letaknya retroperitoneal. Kalau dikatakan retroperitoneal berarti ginjal itu terletak di bagian posterior abdomen. Ya, di belakang rongga peritoneum. Peritoneum itu kan rongga perut, ya. Nah, satu buah pada setiap sisi ada di dekat kolumna vertebralis. Nah, itu makanya dikatakan retroperitoneum, di belakang peritoneal. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali anatomi fisiologinya, ginjal itu berada pada ketinggian vertebra torakal. Nanti kita belajar tentang skeletal, ya, tulang. Ada tulang kita namanya vertebra torakalis. Ada juga vertebra lumbalis, ya, ada juga vertebra cervicalis. Nanti kita akan belajar itu. Ginjal kanan biasanya lebih rendah dari ginjal kiri. Nah, kenapa bisa dia lebih rendah ginjal kanan? Karena pada ginjal kiri ada hepar atau hati. Nah, setiap ginjal memiliki panjang kira-kira 11 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya 3 cm. Ya, ada banyak fungsi ginjal, ya. Nah, pemegang peranan penting untuk pengeluaran zat-zat toksin atau racun seperti tadi yang sudah Bu jelaskan. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tetap stabil. Kemudian mempertahankan keseimbangan kadar asam basa, mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat yang ada di dalam tubuh. Lalu mengeluarkan. Jadi ada ekskresi, ya, fungsi daripada ginjal ada sebagai ekskresi, ada sebagai absorpsi. Nah, itu diingat, ya, fungsi ginjal. Absorpsi dengan sekresi. Nah, metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak, serta sekresi hormon. Jadi di dalam ginjal ada juga hormon namanya hormon renin, hormon aldosteron, nanti ada angiotensin, ada angiotensin 1, angiotensin 2, itu hormon renin yang memproduksi. Nah, itu untuk mengatur keseimbangan tekanan darah, ya. Eritropoietin, pembentuk sel darah, ya, sel darah yang baru. Nah, yang kedua adalah ureter. Ureter ini hanyalah saluran. Ingat, ya, ureter beda dengan uretra. Kalau ureter itu adalah sebagai saluran, saluran saja. Ketika sudah diproduk oleh ginjal di glomerulus itu urin, maka dikeluarkan, disalurkanlah urin itu ke daerah belas melalui ureter. Berarti kalau anatominya di atas ginjal, di bawah ureter, ya.
Nah, ini terdiri dari 2 saluran. Ya, tadi saya sudah jelaskan membawa urin dari ginjal ke belas, ke kandung kemih, ke vesika urinaria. Jadi ada banyak istilah kandung kemih. Nah, setiap ureter memiliki panjang 25 sampai 30 cm. Tadi kalau ginjal tadi ada juga dikatakan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa. Nah, ini ureter panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm, memiliki dinding yang tebal dan saluran yang sempit. Ya, makanya hati-hati kalau kita tidak minum banyak atau kita meminum kalsium yang banyak, misalnya susu tidak dibarengi dengan air yang banyak, ingat bahwa ureter kita salurannya sempit. Kalau ada batu di ginjal keluar melalui ureter, menyempit, menutup lumen daripada ureter, nah itu berbahaya. Ya, makanya kenapa? Karena salurannya memang sempit, kecil ya diameternya. Nah, kemudian sebagian ureter ini terletak ya di dalam rongga abdomen, sebagian lagi terletak di rongga panggul. Nah, kemudian kita lanjut dengan belas ya, belas atau kandung kemih atau vesika urinaria ya. Ini merupakan suatu reservoir urin ya. Nah, di mana letaknya kandung kemih? Kandung kemih itu terletak di belakang simfisis pubis. Saya tanya dulu si Grace, apa istilah menyatakan belakang? Ayo Grace. Jadi jangan lupa ya, menyatakan belakang itu posterior. Menyatakan atas itu superior. Menyatakan bawah itu inferior. Mengatakan kiri dextra. Mengatakan kanan sinistra. Macam ya, ada proksimal, ya ada isi daripada kandung kemih itu ya di dalam belas itu urin tertampung bisa sampai 500 cc ya, itu sudah maksimal ya, jangan pula nanti kau bilang segitu isinya, tetapi dalam keadaan maksimal urin bisa terisi di vesika urinaria atau di kandung kemih itu 500 cc ya. Nah, setelah itu ada otot-otot yang merangsang pengeluaran urin di dalam vesika urinaria. Ya. Detrusor namanya. Nah, terisinya kandung kemih ini biasanya itu sekitar 250 cc. Ya. 250 cc untuk orang dewasa itu tersimpan atau di dalam belas kita itu ada. Ya, ketika sudah terjadi 250 cc akan merangsang ya reseptor untuk mengeluarkan. Itu tadi otot detrusor mengeluarkan urin supaya bisa menimbulkan keinginan berkemih. Jadi biasanya reseptor ini akan merangsang otak ya, bagian daripada sistem saraf pusat untuk memberitahukan, "Oh, kamu harus berkemih karena sudah ada isinya 250." Apakah bisa sampai 500 di dalam kandung kemih? Kandung kemih bisa. Tetapi itu akan menimbulkan suatu reaksi. Apa reaksinya? Nyeri. Kenapa? Karena kandung kemih itu sudah dia menjadi retraksi ya, artinya meregang. Tertahan urinnya. Yang normalnya itu 250 cc. Gitu.
Nah, setelah kandung kemih ada uretra. Jadi begitu apanya ya sistemnya untuk perkemihan. Mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, baru uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran yang sempit yang berpangkal dari kandung kemih. Jadi kalau kita lihat gambar kandung kemih itu satu saluran untuk mengeluarkan urin ya melalui kandung kemih ke uretra. Nanti terakhir dikeluarkan ada sphincter untuk menutup, membuka. Ketika sudah maksimal dikeluarkanlah dan terbukalah sphincternya. Itu di orivisum ya, orivisum uretra di ujung. Nah, jadi uretra ini merupakan fungsi untuk menyalurkan urin keluar. Uretra itu membentang dari orivisum uretra internal dalam kandung kemih sampai ke orivisum uretra eksternal. Ingat, anatomi fisiologi istilahnya internal itu bagian dalam, eksternal bagian luar. Ya, jadi ada terdapat di uretra itu sphincter internal dan sphincter eksternal. Sphincter internal bersifat involuntar, sedangkan sphincter eksternal berada di bawah kontrol voluntar. Artinya secara otomatis ya itu sphincter involuntar. Kalau dia voluntar bisa juga kita kontrol. Ah, sebentar lagi lah, masih bisa kok. Nah, masih bisa. Tetapi ketika sudah full blast nggak bisa lagi kecuali kalau ada gangguan. Ya, terjadilah sesak nafas pasiennya. Kenapa? Karena urinnya nggak bisa keluar. Ya, itu spontan. Nah, tapi bisa nggak kita kontrol urinnya? Bisa. Saya masih ada pertemuan di dalam ini. Tunggulah sebentar lagi, masih bisa kita tahan. Tetapi ketika sudah melebihi dari target, melebihi dari 250, bahkan mungkin sudah 500, itu nggak bisa lagi ditahan, pasti keluar. Normalnya ya. Nah, kalau tidak keluar itu berarti karena ada gangguan dari tubuh. Nah, uretra pada pria itu panjangnya 18 sampai 20 cm. Berfungsi sebagai saluran untuk sistem reproduksi dan juga untuk sistem perkemihan. Jadi ada dua fungsi uretra ya. Tadi memang udah disinggung oleh kelompok tadi. Nah, sedangkan pada wanita itu uretranya lebih pendek. Sekitar 3 sampai 4 cm. Dan berfungsi hanya sebagai perkemihan. Jadi tadi ada ditanyakan oleh kelompok lain, apakah perbedaan atau ada nggak perbedaan uretra perempuan dengan uretra laki-laki? Ada, ini dia. Dari panjangnya, uretra laki-laki lebih panjang, sekitar 18 sampai 20 cm. Nah, yang kedua fungsinya, ya kan? Fungsinya untuk laki-laki ada dua, bisa reproduksi dan perkemihan. Sedangkan wanita itu panjangnya lebih pendek ya, sekitar 3 sampai 4 cm dan hanya berfungsi sebagai sistem perkemihan. Ya, berbeda. Itulah perbedaannya, ya. Uretra pada wanita berpangkal dari orivisum uretra internal kandung kemih dan membentang ke arah bawah belakang simfisis pubis, ya. Nah, kalau kamu merasakan ada sakit ya kan di daerah di atas kemaluan itu, di atas kalau dia apa namanya? Iyalah kemaluan lah itu ya.
Nah, di situ kalau kalian merasakan mau buang air kecil kan tekan, sakit, itulah sintesis pubis. Nah, lalu pada wanita muara uretra itu terletak di sebelah atas vagina, ya, di antara klitoris dan vagina. Nah, kenapa bisa sering wanita terkena infeksi saluran kemih? Ya karena ini uretranya pendek, ya. Tadi sudah dikatakan uretra wanita itu tertanam di dalam dinding anterior vagina. Kemudian dia juga bermuara terletak di atas vagina di antara klitoris dan vagina. Nah, karena pendek, lalu kan ada mukosa lembab, ya, lembab di daerah kemaluan atau di daerah genitalia kita, lalu mungkin cebok tidak dilap, ya kan, sehingga lembab, celana dalamnya pun jadi basah, ya itulah membuat bakteri cepat masuk dan berkembang, akhirnya terjadi infeksi saluran kemih. Itu dia ceritanya. Nah, itu untuk pertanyaan tentang saluran perkemihan masih ada yang belum saya sebutkan jawabannya. Nah, udah tanda tidak ada lagi, nggak ada suara. Kita lanjut dengan sistem limfatik, ya. Saya sedikit menjelaskannya. Sistem limfatik ini dalam proses uji kompetensi diperlukan penyiapan perangkat uji adalah pembuluh limfatik yang mentransportasi, ya, cairan limfe. Apa itu cairan limfe? Cairan yang ada di dalam sistem limfatik, ya. Penyusunan soal uji kompetensi, program studi D3, D4 dan progresi. Hal ini merupakan kegiatan berkesinambungan. Nah, sistem limfatik ini merupakan sejumlah struktur dan organ yang mengandung jaringan limfatik dan sumsum tulang merah. Jadi mekanisme kerjanya itu di dalam cairan tubuh bersirkulasi yang fungsinya membantu mempertahankan tubuh terhadap serangan penyakit. Jadi sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Nah, yang biasanya komponennya itu banyak terdapat plasma darah, ya, pada dinding kapiler menuju cairan interstitial. Nah, perbedaan cairan interstitial dengan limfe itu terletak pada lokasinya. Cairan interstitial itu berada di dalam sel atau di antara sel, sedangkan limfe berlokasi dalam pembuluh limfatik dan jaringan limfatik. Nah, jaringan limfatik apa sebenarnya? Jaringan limfatik itu suatu jaringan ikat retikuler yang tersusun mengandung banyak limfosit. Limfosit kita tahu, ya, itu adalah merupakan suatu sel, ya, sel darah putih. Jadi sel darah putih ini berada di dalam jaringan pembuluh limfatik. Ada dua tipe limfosit, limfosit B dan limfosit T. Materi kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ada banyak, ya, ada banyak limfa di dalam tubuh kita yang ada nodul-nodul itu, ya.
Nah, saya cerita dulu tentang penyusunan limfatik itu. Nah, komposisinya adalah cairan interstitial, lalu protein, ya. Protein ini ada di interstitial, di kapiler, ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Dia masuk ke dalam kapiler darah, kemudian ke cairan interstitial, lalu ke pembuluh kapiler limfe, dan kembali bersirkulasi. Bersirkulasi artinya beredar di dalam darah, ya. Masing-masing 6 prodi dengan narasumber yang pertama Ibu Meta, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Juga yang kedua. Jadi tentang limfe tadi sebenarnya kelompok sudah ada membicarakan atau menjelaskan tentang sedikit tentang limfe. Nanti ada tugasnya di Google Classroom, ya. Yang berikutnya tentang sistem sensorik. Ada rencana tindak lanjut dan peserta pertemuan ini. Nah, lalu dikatakan apa sebenarnya sistem sensorik? Sistem sensorik merupakan sel saraf, ya. Ingat, sel saraf yang bertanggung jawab untuk membantu mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi suatu rangsangan listrik internal. Sistem saraf sensorik ini disebut juga sel saraf indera. Tadi ada dijelaskan, ya. Fungsi daripada sel saraf adalah sebagai pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak ataupun sumsum tulang belakang. Tadi ada yang bertanya, bagaimana rupanya proses sensorik itu bekerja? Nah, cara kerja sistem sensorik itu ada saraf, ya, ada neuron, ya, atau sel saraf berfungsi untuk mengirim dan menerima. Itu dulu kita ingat. Saraf sensorik berfungsi untuk mengirim dan menerima. Contoh, kalau kau dicubit temanmu, tanganmu, pertama yang kamu terima adalah apa itu urin. Ketika dicubit temanmu, bagaimana kamu rasakan? Sakit, Bu. Sakit. Nah, begitu saraf itu. Ya, jadi saraf, ya, sel saraf akan memberikan sinyal, ya, ke dalam tubuh melalui otak, diterima rangsangan itu, apa itu, ya, lalu dipersepsikan di otak dan dikirim kembali ke bagian yang dimaksud. Contoh tadi, dicubit tangan kiri kita, langsung otak menerima dan menerima sinyal itu. Dikirim kembali karena sudah dipersepsikan di otak sakit ketika dicubit. Tetapi kalau kita tidak sadar dalam keadaan sakit misalnya, ya, yang sakit pun kita cubit, dia tidak akan merasakan, atau mungkin dia rasakan tapi dia tidak bisa memberikan suatu sinyal tadi, apa itu gitu. Itu makanya sel saraf itu harus ada hubungannya dengan otak. Ya, di otak dia disimpan, dipersepsikan. Jadi ketika ada objek, ya, diberikan ke kita, saraf langsung menerima sinyal itu, disalurkan ke bagian otak dan dipersepsikan di otak apa sih objek itu, kemudian dikirim kembali kepada tempat yang dituju. Nah, itu dia, ya. Sel saraf tadi berfungsi mengirim dan menerima sinyal. Dari mana? Dari otak. Nah, itu diingat, ya. Nah,
Sel saraf atau neuron sensorik ini bereaksi. Nah, itu tadi yang saya katakan. Ketika ada input sensorik dari lingkungan, seperti cubitan tadi, itu kan dari luar, dari lingkungan. Atau satu lagi sebagai contoh, air panas, ya kan, tertuang di tangan kita. Ya, dengan otomatis tangan kita akan terhindar. Bagaimana? Menjauhkan air panas itu. Atau mendekatkan ke api misalnya, ada yang panas. Spontan kita mengambil tangan kita ya. Kalau kita dengan listrik misalnya, mungkin ada kabelnya yang luka. Kita pegang, langsung kita terhentak menjauhkan. Nah, begitu dia. Jadi selalu ada, diterima informasi dan dipersepsikan di otak, kemudian dilakukan tindakan, ya, dikirim. Itu tanpa kita sadari, ya, itu terus berlangsung selama masih otak berfungsi, ya. Kalau otak nggak berfungsi ya nggak bisa. Kenapa? Karena ada jalurnya tadi, harus melalui otak, diterima dengan dikirim, ya. Lalu ada berbagai jenis rangsangan dan fungsi saraf sensorik, ya. Yang pertama propriosepsi. Propriosepsi ini disebut juga sebagai kinestesia, ya. Kemampuan untuk merasakan lokasi, gerakan, dan tindakan. Lalu propriosepsi ini adalah umpan balik yang terjadi secara terus-menerus. Tadi menerima, mengirim, menerima, mengirim, begitu dia maksudnya. Neuron sensorik ini juga membantu kita sadar akan, ya, kita sadar akan apa yang terjadi pada tubuh kita. Ya, jadi saraf membantu mempertahankan, mengendalikan gerakan ataupun postur tubuh kita. Yang kedua, selain daripada propriosepsi, ada yang kedua vestibular. Vestibular ini adalah bagian dari saraf sensorik yang berhubungan dengan telinga, ya, telinga bagian dalam. Ya, kalau kita tadi mendengar nggak tahu saya dijelaskan apa tidak tadi ya, sekilas saja saya lihat tadi telinga, mata yang banyak. Nah, telinga ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Jadi kalau vestibular ini bekerjanya di bagian telinga dalam. Itu kita ingat ya. Kenapa di sana? Karena saraf sensorik itu ada di bagian telinga dalam. Itulah namanya vestibular. Vestibular ini membantu untuk tetap menyeimbangkan, ya, dan memiliki koordinasi yang baik di telinga kita atau pada pendengaran kita. Nah, yang ketiga adalah interoception, interupsi. Sering ya, interupsi. Nah, ini interoception merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh. Membuat kita menyadari akan sensasi panas, dingin, lapar, ya, keinginan buang air besar maupun buang air kecil, serta emosi. Nah, inilah saraf yang untuk merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh. Interoception. Itu ingat ya. Lalu yang berikutnya adalah kelima indera. Jadi kita ada inderanya
mata, telinga, kulit, penghiduan ya, dan pendengaran. Jadi ada 5. Yang terakhir adalah termoreseptor. Termoreseptor ini merupakan jenis saraf sensorik yang berfungsi agar tubuh mendeteksi perubahan suhu pada lingkungan. Jadi beberapa termoreseptor itu akan peka terhadap suhu yang dingin ataupun suhu yang panas, ya. Jadi ada 5 saraf sensori yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi pada saraf sensorik itu sendiri. Yang pertama tadi propriosepsi, yang kedua vestibular, ketiga interoception, keempat kelima panca indera. Yang kelima adalah termoreseptor. Itulah semua saraf-saraf sensori. Ya, tadi ada pertanyaan. Apa tadi pertanyaan Suster Maksi? Lupa saya. Apa tadi Suster pertanyaannya? 5-nya itu saling terkait. Ya. Apakah kelima sistem sensorik tersebut saling Oke. terkait satu sama lain? Oke. Jadi sebenarnya adalah keterkaitannya. Ya, contoh. Hidung, telinga, ya, kemudian ada mata, ya. Mata dengan telinga atau dengan hidung itu ada juga salurannya. Kalau kita menangis, maka kita akan merasakan di daerah dekat dengan telinga ya. Ya iya, di daerah dekat dengan telinga ada salurannya. Maka kita bisa merasakan atau dari hidung kita merasakan ada aliran. Ya, cairan yang masuk. Makanya kalau dulu itu dokter-dokter itu belajar THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa? Karena hidung ada mempunyai saluran yang sama dengan telinga. Jadi ketika kita bersin atau kita hidungnya tersumbat, ya, sering kita membuang ingus dengan secara paksa, gendang telinga kita itu kan sepertinya mendengung gitu ya. Pernah nggak dirasakan, Suster? Pernah, Bu. Pernah, Suster? Pernah, Bu. Pernah ya. Ketika kita influenza, kita semua pasti sudah influenza pernah, iya kan? Nah, influenza atau batuk lah, batuk atau mungkin hidung kita mampet. Nah, ketika kita buang ingus, bisa telinga kita menjadi seperti mendengung atau seperti terbuka lebar. Nah, itu bisa kita rasakan. Kenapa? Karena ada tuba di sana yang bisa berhubungan dengan hidung. Tuba apa namanya? Tuba Eustachius. Tuba Eustachius ini fungsinya menyeimbangkan ya di antara telinga tengah dengan bagian luar. Ketika kita
ada kuman dari hidung, mungkin terjadi faringitis atau mungkin hidung kita sekresi dari hidung kita ada kuman, ya kan kita di hidung kita ini kan ada sekret, iya enggak? Kalau enggak bisa kita mengeluarkan ingus, ada sekret mukosa, ya kan? Nah, ketika ada kuman di sana masuk, bisa terkena ke bagian tuba eustachius, bisa. Ya. Tetapi lebih sering itu ketika kita berenang, ketika kita dalam perjalanan, ya, ketika kita di pesawat ataupun di dalam mobil perjalanan jauh. Nah, kuping kita ini bisa gudeg, ya, bisa nggak mendengar atau mendengung. Ada bunyi yang nggak jelas di telinga kita. Itu kenapa bisa? Karena tuba eustachius itu tekanannya itu nggak stabil, ya. Kenapa bisa? Karena udara luar mempunyai tekanan yang lebih besar di telinga kita daripada telinga tuba eustachius, sehingga terjadi gangguan keseimbangan selama perjalanan. Nah, apakah ada hubungannya? Ya, ada. Bisa terjadi penyakit kalau ada kuman di dalam rongga hidung. Bisa juga kalau ada di rongga telinga. Jadi bisa bisa dia kena, ya. Makanya ada dokter yang harus kita pergi ke sana, telinga, hidung, tenggorokan. Sakit telinga saya, bisa juga ke hidung, bisa juga ke semua, ya. Kira-kira masuk di akal enggak, Suster? Bisa diterima, Bu. Nah, ini saya batuk. Nah, kuping saya juga bisa akan terasa, ya, sakit. Terasa enggak enak gitu. Bisa gatal, bisa seperti penuh gitu. Oke, jadi tadi tentang organ mata dengan organ telinga, saya rasa cukup, ya. Sudah dijelaskan oleh kelompok tadi kira-kira bagaimana gambaran telinga dengan mata. Yang penting yang tadi belum dijelaskan adalah tentang sistem saraf, ya, saraf sensorik. Tadi saya sudah katakan di dalam saraf sensorik itu mekanisme kerjanya menerima dan mengirimkan sinyal dari otak. Lalu ada jenis-jenis daripada saraf sensorik. Ya. Itu jangan lupa. Saraf sensorik ada 5 jenis. Jadi jangan hanya kita tahu panca indera. Kalau sudah belajar kita, berarti sudah lebih luas pengetahuan kita. Tidak hanya panca indera, saraf sensorik. Ya, ada 5 jenis mekanisme atau yang terdapat di dalam sel saraf sensorik. Yang pertama tadi propriosepsi, yang kedua vestibular, ketiga interoception, keempat kelima panca indera, dan yang terakhir termoreseptor. Ya, tadi sudah saya jelaskan fungsinya. Fungsi propriosepsi itu sebagai kinestesia, kemampuan tubuh untuk merasakan lokasi, gerakan, dan juga tindakan. Yang kedua, vestibular. Ini berhubungan dengan telinga bagian dalam, membantu tubuh untuk menjaga keseimbangan, terutama di bagian telinga, ya.
Lalu yang ketiga, interoception. Keempat, panca indera. Kelima, termoreseptor. Itulah dia ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Masuk kita nanti di Google Classroom. Silakan ke Google Classroom ya. Oke, terima kasih semua. Salam sehat, salam Santa Elizabeth. Jangan lupa lihat batas waktu pengiriman tugas ya. Kelompok 3 ini sudah presentasi, sudah ada tugasnya di Google Classroom. Silakan kerjakan sendiri. Oke, terima kasih semua ya. Salam sehat, salam Santa Elizabeth. Masuk di Google Classroom. Saya izin untuk end meeting for all ya. Terima kasih Bu.